Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempraktekkan media pembelajaran konstruktivisme dengan materi teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Didahyu Arifah Junior dengan NPM 20310097 dan juga rekan saya bernama Amalia Nurul Laili dengan NPM 20310033 dan juga Jihan Afifah Khairunisa dengan NPM 20310101. Nah, di sini peran saya sebagai ibu guru dan Jihan sama Amalia sebagai murid. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun pembelajaran lewat daring, kita harus tetap belajar dengan fokus dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar dan bisa diterima dengan baik. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Kira-kira ada yang nggak masuk nggak? Atau masuk semua nih? Ini masuk Bu. Ini masuk semua Bu. Oh ya. Berarti ini masuk semua ya? Tidak ada yang tidak hadir? Ya Bu. Nah, Ibu langsung share screen saja untuk pembelajaran hari ini. Bu, sebelumnya nanti kalau saya up kamera nggak apa-apa ya Bu, jaringannya kurang mendukung. Oh iya, Mbak Amalia, nggak apa-apa. Yang penting mengikuti pembelajaran sampai akhir ya, Mbak. Ya Bu. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan dahulu KD pembelajaran yang akan kita capai. Di sini ada 2 KD, yaitu 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yang kedua, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Di sini juga ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama 3.6.1 memahami rumus dari teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yang kedua 3.6.2 menjelaskan bunyi teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yang ketiga 4.6.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian ada tujuan pembelajaran juga. Yang pertama yaitu peserta didik atau kalian dapat menjelaskan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yang kedua, dapat menentukan rumus teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Yang ketiga, dapat memecahkan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, dari kalian apakah ada yang mengetahui teorema Pitagoras? Izin menjawab Bu. Iya, silahkan Mbak Jihan. Setahu saya, teorema itu untuk menentukan salah satu panjang sisi pada segitiga siku-siku Bu. Baik, benar ya jawaban dari Mbak Jihan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah
suatu aturan matematika yang digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Ingat ya, hanya segitiga siku-siku. Tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain. Teorema Pythagoras berbunyi, kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Teorema ini dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi A, B, dan C, sering disebut persamaan Pythagoras. Seperti ini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C mewakili panjang sisi miring dan A dan B panjang dari dua sisi segitiga lainnya. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Sisi C yaitu sisi miring atau sisi paling panjang pada segitiga siku-siku ABC. Sisi A yaitu tinggi dan sisi B itu adalah alas. Paham kalian? Paham, Bu. Baik. Nah, berikut ada syarat berlakunya teorema Pythagoras. Pada teorema Pythagoras terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar teorema Pythagoras dapat berlaku, yaitu yang pertama, teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Yang kedua, minimal dua sisi dalam segitiga siku-siku tersebut sudah diketahui panjangnya terlebih dahulu. Jadi itu ada syarat untuk teorema Pythagorasnya. Kemudian di sini ada rumus teorema Pythagoras. Sebagai contoh, diketahui sebuah segitiga dengan siku-siku di C apabila diketahui sisi miring adalah C dan panjang sisi-sisi lain selain sisi miring adalah A dan B. Maka teorema Pythagoras di atas bisa kita rumuskan seperti berikut. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C sama yaitu panjang sisi miring, A panjang sisi tinggi, dan B adalah panjang sisi alas. Umumnya, rumus dari teorema Pythagoras ini digunakan dalam mencari panjang sisi miring. Namun, kita juga dapat menggunakan rumus tersebut untuk mencari panjang sisi alas dan sisi tinggi. Rumus mencari panjang sisi alas yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan rumus mencapai panjang sisi tinggi yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa? Kalian ada yang mengetahui? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Contohnya itu pada tangga, Bu. Tangga itu kan bentuknya segitiga siku-siku, di mana ada panjang sisi tinggi, sisi alas, dan sisi panjangnya itu. Ya, baik, Jihan. Betul jawabannya. Kemudian ada kegunaan teorema Pythagoras itu selain digunakan untuk menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku yang tidak diketahui, teorema Pythagoras juga bisa digunakan dalam beberapa perhitungan seperti menentukan panjang diagonal persegi, menentukan diagonal ruang kubus dan balok, mencari jarak terdekat di kehidupan sehari-hari. Contoh teorema Pythagoras di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini ada orang menimba. Ini berbentuk segitiga ya. Jadi kita pada sisi ini itu sisi panjang, sisi paling panjang atau sisi miring, sini tinggi dan sini alas.
kemudian ada tangga, jembatan, terus ini tangga lagi, sininya juga sebagai tingginya yaitu rak buku, kemudian lampu yang memancarkan cahaya ke kapal, kemudian ada bendera. Nah, ini berbentuk segitiga siku-siku semuanya. Nah, contoh soal teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang akan memperbaiki sebuah lampu taman yang berada di atas tembok yang tingginya 3 meter dengan menggunakan sebuah tangga. Tepat di depan tembok terdapat sebuah kolam dengan lebar 4 meter, seperti gambar di bawah. Ini ya, ini temboknya tingginya 3 meter. Ini ada tangga sebagai sisi miring, panjangnya belum diketahui, dan juga lebar kolam yaitu 4 meter. Nah, pertanyaannya, berapa panjang minimal tangga tersebut agar kaki tangga tidak masuk ke dalam kolam? Penyelesaian, jika kita perhatikan antara tinggi tembok, lebar kolam, dan panjang tangga akan membentuk sebuah bangun datar segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Nah, untuk menghitung tinggi tangga tersebut, kalian harus paham dengan teorema Pythagoras. Berikut cara menghitung tinggi tangga menggunakan teorema Pythagoras. Seperti ini. AC itu kita misalkan dulu titik bawah ini itu titik A, ini B, dan yang paling atas itu C. Sini ada sisi A, sisi B, sisi C. Nah, panjang AC atau sisi miring belum diketahui, jadi rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB, panjang AB ada 4 kuadrat ditambah tingginya 3, jadi 3 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat yaitu 16 dan 3 kuadrat itu 9. AC kuadrat sama dengan 25. Kemudian AC sama dengan akar 25. Akar 25 yaitu 5. Maka panjang AC yaitu 5 meter. Jadi panjang minimal tangga tersebut agar kaki tangga tidak masuk ke dalam kolam adalah 5 meter. Apakah sudah paham semuanya dengan teorema Pythagoras? Paham, Bu. Sebelum kita lanjut ke triple Pythagoras, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Mbak Amalia. Berarti teorema Pythagoras itu bisa dihitung kalau cara pakainya segitiga siku-siku ya, Bu. Ya Mbak Amalia, karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa syarat teorema Pythagoras itu segitiga siku-siku. Jadi segitiga yang lainnya itu tidak bisa dihitung dengan teorema Pythagoras seperti segitiga sama kaki, sama sisi, ataupun segitiga sembarang. Gimana Mbak Amalia, sudah paham? Ya, Bu, berarti kalau sama segitiga yang lain kita harus nyari segitiga siku-sikunya dulu. Iya, misalnya seperti segitiga sembarang, itu kan tingginya belum ditentuin. Nah, itu nanti kita bisa mencari tingginya dulu, gimana berapa gitu. Nanti udah ketemu nih segitiga siku-sikunya, nah itu baru bisa digunain menggunakan teorema Pythagoras. Gimana Mbak Amalia, sudah paham? Udah, Bu, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Mbak Amalia. Kita lanjut ya ke triple Pythagoras. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya nih, triple Pythagoras apa tuh?
Kalian ada yang mengetahui enggak tripel Pythagoras itu apa? Saya izin menjawab ya, Bu. Iya, silakan. Menurut saya tripel Pythagoras itu tuh tipe bilangan asli. Misalnya ada bilangan a kuadrat plus b kuadrat sama dengan b kuadrat, maka a, b, c-nya itu yang disebut tripel Pythagoras. Ya, bagus banget jawabannya Mbak Amalia. Nah, langsung saja ya ke pengertian tripel Pythagoras. Nah, di sini tripel Pythagoras adalah bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya sama dengan jumlah kuadrat bilangan lainnya. Tripel Pythagoras juga bisa diartikan sebagai tiga bilangan asli yang tepat menyatakan sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Paham ya? Di sini Paham, Bu. rumus Pythagoras itu sebagai berikut. Jika A lebih dari B lebih dari C, di mana A, B, dan C anggota bilangan asli dan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka A, B, dan C disebut tripel Pythagoras. Adapun contoh tripel Pythagoras sebagai berikut. Yang pertama, 3, 4, 5, dan kelipatannya. 5, 12, 13, dan kelipatannya. Kemudian 7, 24, 25, dan kelipatannya. 8, 15, 17, dan kelipatannya. Dan terakhir 9, 40, 41, dan kelipatannya. Cara mendapatkan tripel Pythagoras yakni bila M lebih dari N, M dan N bilangan asli, maka M kuadrat atau M kuadrat plus N kuadrat, M kuadrat dikurang N kuadrat dan 2NN adalah tripel Pythagoras. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ke contoh soal tripel Pythagoras. Di sini ada gambar segitiga siku-siku. Panjang AB yaitu 48 cm, panjang AC itu 20 cm. Nah, kita belum mengetahui panjang BC. Di sini tentukan panjang sisi BC. Jawabannya yang pertama itu 20 sama dengan 4 kali dari 5, 48 sama dengan 4 kali dari 12. Dengan menggunakan tripel Pythagoras 5, 12, dan 13, maka 4 kali dari 13 adalah 52. Jadi, panjang BC adalah 52 cm. Ini bisa dicocokkan dengan rumus Pythagoras sebagai berikut. Panjang BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat sama dengan 48 kuadrat plus 20 kuadrat sama dengan 48 kuadrat yaitu 2304 plus 20 kuadrat itu 400 sama dengan 2704. Kemudian panjang BC yaitu akar dari 2704 yaitu 52. Jadi terbukti bahwa panjang BC itu 52 cm. Paham ya? Paham, Bu. Baik. Nah, di sini Ibu ada latihan soal. Anak-anak sekarang coba kalian menyelesaikan permasalahan ini agar kalian bisa menciptakan ataupun menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata. Di sini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan dahulu ya.
Ibu kasih waktu berapa nih? 20 menit ya untuk mengerjakan 4 soal. Baik, Bu. Waktunya sudah selesai ya. Coba siapa yang mau jawab nomor 1? Saya mau mencoba, Bu. Ya silahkan Mbak Jihan. Ya, Bu. Di jawaban saya itu saya menjawab 9 cm, Bu. 9 M, Bu, maaf. Iya betul jawabannya Mbak Jihan. Bisa dijelaskan Mbak Jihan gimana caranya kok bisa menemukan 9 meter? Ya, Bu, bisa. Jadi, di sini kan diketahui, Bu, tinggi tiangnya itu 12 M dan panjang talinya 15 M. Nah, kita mencoba patok dengan pangkal tiang bagian bawah. Di sini ada yang diketahui itu sisi tinggi, Bu. Sisi tinggi kan 12. Kita misalkan B. Dan 15 itu sisi panjangnya. Kita misalkan C. Nah, kita misalkan sisi alas. Kita misalkan B. Maaf, kita misalkan A. Lalu, A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 min B pangkat 2, mendapatkan 15 pangkat 2 min 12 pangkat 2. 15 pangkat 2 sama dengan 225 min 144 sama dengan 81. 81 itu 9, 9, Bu. Ya, pintar Mbak Jihan. Kemudian nomor 2, ada yang mau mencoba? Saya, Bu, Ya silakan Mbak Amalia. menurut rumus tripel Pythagoras, hasil contoh CPT itu ada 3, 4, 5. Tangga ini diketahui sebuah tangga panjangnya 5 meter, panjangnya pada pohon, jarak ujung bawah tangga terhadap pohon di pohon yang dapat dicapai oleh tangga yaitu menurut tripel Pythagoras 4 meter. Ya betul jawabannya. Gimana Mbak? Jelaskan juga kenapa 4 meter. Di sini ya, misalnya panjang tangganya 5 meter itu dimasukkan A, dan yang 3 meter itu dimasukkan B, dan tinggi pohon itu dimasukkan A 5 meter kuadrat, yang 3 meter kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 meter itu kuadrat itu 25, dikurangi 3 meter kuadrat itu 9, berarti sama dengan C kuadrat. 16 meter sama dengan C kuadrat, C sama dengan 4 meter. Iya. Seperti itu, Bu. Ya betul jawaban dari Mbak Amalia. Kemudian nomor 3, pada segitiga ABC diketahui AB 6 cm, BC 8 cm, berapakah AC atau sisi miring dari segitiga tersebut? Siapa yang mau menjawab? Saya mikir, Bu. Silakan. Kita bagi kalau di Pythagoras ada 45. Kalau sisi miring itu ditambah ya, Bu, ya. Ya, Maka yang 6 AB itu A, B itu B, sama AC itu C. Berarti AB kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan AC kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan AC kuadrat. 36 ditambah 36 ditambah 64 sama dengan AC kuadrat. 100 sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 10. iya betul jawaban Mbak Amalia. Kemudian ini Mbak Jian mau menjawab nomor 4, Mbak Jian? Ya, Bu, saya 4. Iya, silahkan. Ya, Bu. Di
Di situ terdapat suatu segitiga siku-siku dengan dua sisi yang bunyiku adalah 20 cm, 21 cm, dan 28 cm. Tentukan panjang sisi lainnya. Di sini saya misalkan 21 cm adalah A dan 28 cm adalah B. Dan kita akan menentukan C-nya. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2, sehingga 21 pangkat 2 plus 28 pangkat 2. 21 pangkat 2 mendapatkan hasil 441 dan 28 pangkat 2 adalah 784. Sehingga 441 ditambah 784 adalah 1225. C pangkat 2 1225 sehingga C adalah 35 cm, Bu. Ya, benar ya jawaban dari Mbak Jihan. Nah, jadi kalian kan sudah latihan soal nih. Ada teorema Pythagoras dan juga triple Pythagoras. Sekarang Ibu mau bertanya, apa sih perbedaan dari teorema Pythagoras dan triple Pythagoras? Ada yang bisa menjawab? Belum tahu, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan, yaitu triple Pythagoras merupakan 3 buah bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras, sedangkan teorema Pythagoras yaitu yang menjelaskan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Gimana? Jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Oke. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui apa itu teorema Pythagoras dan juga apa itu triple Pythagoras. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Belum ada, Bu, sudah paham. Baik, kalau sudah paham, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung di hati kalian. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu.